Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kita masih bicara tentang kodifikasi ayat-ayat Al-Quran yang disebut kemudian Mushaf Utsmani oleh Sayyidina Utsman, di mana proses itu terjadi melalui 3 periode ya, yaitu periode langsung dari masa Nabi kita Muhammad SAW, kemudian periode Abu Bakar, dan periode Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ketiga periode tersebut secara estafet saling melanjutkan dan menyempurnakan program kodifikasi Al-Quran. Nah, satu hal yang menarik, ada pertanyaan, bagaimana proses kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Nah, disitulah kemudian ada satu kisah yang sangat mutawatir bahwa kodifikasi Mushaf Al-Quran dilakukan oleh Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh adanya keragaman cara pembacaan Al-Quran atau yang disebut qiraat ya. Jadi ada beda versi qiraatnya. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Islam semakin menyebar di sepanjang Jazirah Arab, artinya tidak melulu hanya di kisaran Mekah Madinah, tapi sudah melebar meluas sampai ke Suriah ya, sampai ke Irak, sampai ke Afrika dan seterusnya. Nah, penduduk di suatu daerah umumnya mengambil sekaligus menggunakan qiraat dari para sahabat terkemukanya. Jadi masing-masing dari daerah itu menggunakan qiraat orang yang membawa qiraat di sana. Nah, seperti misalnya penduduk Suriah, rata-rata mereka menggunakan qiraat versi Ubay bin Ka'ab. Sebaliknya penduduk Kufah menggunakan qiraat versi Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya demikian. Nah, ragam qiraat ini akhirnya menimbulkan perselisihan, bahkan saling menganggap qiraatnya yang paling benar, artinya ada egoisme qiraat begitu. Nah, kemelut tersebut diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman yang turut serta dalam misi penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Nah, Hudzaifah bin Yaman melaporkan hal itu kepada Utsman supaya segera diambil tindakan, tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Masing-masing terkena semacam ego qiraah. Nah, oleh Utsman kemudian dilakukan proses kodifikasi yang menghasilkan Mushaf Utsman seperti yang sekarang kita baca ini. Nah, ini kisahnya begini. Anal qasda, bahwa sesungguhnya tujuan min hadzal amal, dari program ini, nashu masahifin, menghapus beberapa mushaf min mushafi Abi Bakar, dari mushaf Abi Bakar, alladzi huwa asul amali, yang itu merupakan sumber daripada program ini. Fa arsala, maka mengutus Utsman ila Hafsah, kepada Hafsah, an arsili, supaya mengirimkan kepadaku, Hafsah ilaina, kepadaku, bisohfi, dengan mushaf, nunsiha, yang aku menghapusnya, fil masahifi, pada beberapa mushaf, tumanaru dua, lalu aku kembalikannya ilaike, kepadamu. Fa arsalat, maka mengirimkanlah Hafsah biha, dengan mushaf, fa arsalat, maka mengirimkanlah biha, dengan mushaf, Hafsah ila Utsman. Kanatil masahib, bahwa mushaf-mushaf itu inda Umar radhiyallahu anhu, sudah ada di tangan Umar radhiyallahu anhu. Summa inda Hafsah radhiyallahu anha ba'dahu. Jadi dari Abu Bakar, Umar, kemudian kepada Hafsah. Fa akhadhaha, maka mengambilnya Utsman radhiyallahu anhu, yaqsudu, bermaksud nusha, ya, naskha masahifin, menghapus beberapa mushaf, min hadzal mushafi, dari masih mushaf. Walam yakun, dan tidaklah ada lahu bagi Utsman hadfa akhar, dengan tujuan lain, kal intikhabi minhu, seperti memilih darinya, kama yadbu ilai ba'duhum, seperti memilihnya kepada Utsman ba'duhum, sebagian dari mereka. Jadi begini,
mendengar Hudzaifah Yaman ada mushaf yang disebut mushaf Abu Bakar yang kemudian beralih ke Umar, dari Umar disimpan oleh Hafsah. Nah, kemudian disebutlah tim, ya, tim kodifikasi resmi negara, ya, bukan pribadi. Tim itu oleh Utsman diisi beberapa orang ahli dan orang yang pelaku sejarah, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Nah, mereka diminta menduplikasikan mushaf dari Hafsah menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Jadi, yang dari Hafsah tadi, Hafsah ini dari Umar, Umar dari Abu Bakar, itu diduplikasi sedemikian rupa. Nah, dalam misi tersebut, Utsman berpesan apabila ditemukan perbedaan pendapat tentang ragam dialek, maka sebaiknya ditulis dalam dialek Quraisy karena Al-Quran dituliskan dalam bahasa mereka. Jadi dari beberapa dialek-dialek yang ada, itu kemudian dihapuskan dialek itu, muncul khusus yaitu dialek Quraisy. Ini yang kemudian berlaku pada Mushaf Utsman. Kenapa dialek Quraisy? Karena menurut Utsman di situ asal muasal daripada turunnya ayat Al-Quran. Nah, kemudian mushaf-mushaf yang selesai ditulis oleh tim Zaid bin Sabit dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang kemudian dari situ dikirimkan ke seluruh pelosok wilayah Islam. Jadi tim itu menyelesaikan pekerjaannya, kemudian setelah selesai mushaf itu dikirim ke seluruh penjuru negeri. Nah, setelah itu Khalifah Utsman bin Affan mengembalikan mushaf yang asli kepada Hafsah. Khalifah Utsman memerintahkan agar mushaf versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran mushafnya dibakar. Biharki tadi kemarin sudah kita ajarkan harki. Hingga saat ini Al-Quran yang kita baca ini adalah berasal dari yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani. Nah, ini beberapa keterangan dari kitab As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi artinya apa? Mushaf yang kita pegang hari ini adalah jasa besar daripada sahabat Utsman bin Affan.